Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membuatkan detail tentang berapa umur indukan baik jantan atau betina yang ideal untuk dijadikan indukan agar telur dapat ditetaskan. Biasanya banyak dari para peternak bingung apakah telur ini sudah bisa dimasukkan ke dalam mesin tetes atau belum. Ini adalah detail tentang ayam umur berapa telurnya ideal untuk masuk ke dalam mesin tetes atau ditetaskan. Seperti kawan-kawan lihat, ayam di sini ini saat ini umur ayam ini sekitar 11 bulan dari DOC saat ini. Jadi dia baru produktif hanya beberapa bulan saja. Ini di kandang yang satu, ini ada 5 ekor betina. Dan dia masih masa produktif. Telurnya ada 5 biji. Untuk kandang satu. Ini juga satu. Kemarin ada dari kawan-kawan yang berkomentar mengatakan bahwa lahan yang kita gunakan ini besar. Sebetulnya lahan yang kita gunakan ini tidak besar. Kalau kawan-kawan melihat di video yang lain itu terlihat kandangnya jumlahnya banyak. Memang kandangnya jumlahnya banyak, tapi untuk tata letak kelihatannya lahan kita itu luas. Sebetulnya tidak seperti kawan-kawan lihat. Untuk ukuran lebar jalan ini saja tidak sampai 1 meter. Rapatnya posisi kandang ini, kandang 23 dengan kandang 1. Sampai serapat itu. Antara kandang 1 dan pintunya diletakkan ke kandang 2 juga tidak mencapai 1,5 meter. Bahkan tempat makannya pun diletakkan di situ. Bukan cuma itu. Seperti kawan-kawan lihat, saya akan melihat. Kandang ini berbentuk penuh, baik di samping kiri kanan, di depan tidak ada kosong. Kalau saya balik badan 180 derajat, maka posisinya akan seperti ini. Kandang yang 678. Jadi kandang ini posisinya hanya di belakang dapur. Kalau saya balik kanan dari sini, ini rumah, ini belakang rumah. Jarak antara belakang rumah ke kandang cuma 1 meter. Dan langsung kandang. Jadi kandang ini dibentuk seperti ini. 678 di sini, 2 sampai 5 di sana, dan 4 kandang di sini. Ini kandang 19 sampai 23 dan 1 di sana kandang nomor 1. Jadi lahan yang digunakan ini kecil dan disesuaikan tata letaknya agar maksimal. Ini untuk menjawab statement dari kawan-kawan yang berkomentar tentang lahan yang kita gunakan luas. Sebetulnya tidak, karena beberapa dari peternak yang datang kemari mengatakan bahwa lahannya jauh lebih luas dari ini, tapi tidak dapat membuat kandang dengan jumlah yang sama. Untuk ideal umur indukan, untuk yang betina, setelah dia pertama kali bertelur, ideal untuk masuk ke dalam mesin tetes adalah 2 bulan sesudah telur pertama. Itu masa ideal. Karena di telur-telur awal, biasanya telur itu ukurannya kecil. Jadi kecilnya telur akan membuat DOC juga kecil, dan biasanya DOC kurang kuat. Baik kurang kuat dari ditetaskan, kadang mati sebelum keluar, juga kadang kurang kuat sesudah lahir. DOC atau hasil tetas telur yang dari indukan yang muda, tapi tetap kita masukkan ke dalam mesin tetas, walau kadang ada beberapa yang mati dalam keadaan belum sempat keluar. Ini salah satunya. Buka ya. Ini DOC ini lemah, jadi dia tidak bisa keluar sendiri. Seandainya tidak dibantu, biasanya DOC akan mati pada keesokan harinya.
Tapi kalau dibantu sebelum kekeringan dia akan bisa hidup. Nah itu satu. Ini satu lagi. Ini terlambat juga karena hari ini sudah harusnya menetas. Nah ayamnya masih hidup. Nah ini sebetulnya telurnya besar, sudah besar. Tapi bisa karena efek jantan yang terlalu muda atau betina yang terlalu muda. Itu contoh dari DOC yang kurang kuat untuk mendorong cangkang keluar. Bahkan ada beberapa DOC yang mati seperti ini. Nah, DOC sudah terbentuk penuh, sempurna. Tapi DOC-nya mati sebelum bisa keluar. Tapi dia sudah hidup pun kadang DOC-nya lemas. Nah, itu untuk betinanya. Sedangkan untuk jantannya umur ideal dia 1 tahun. Nah, biasanya dicirikan dengan ukuran jalu yang sudah mulai tumbuh. Biasanya kalau jalu itu belum tumbuh, umur ayam itu sekitar 8 bulan. Kalau jalu jantannya sudah mulai tumbuh seperti ini, nah ini sudah sekitar 11 bulan sampai 1 tahun. Itu ideal. Maksimal masih tidak masalah, sampai 3 tahun pun tidak masalah. Ada satu ayam kita yang umurnya sudah hampir 3 tahun. Dengan catatan dia masih efektif dalam membuahi. Ini untuk umur jantannya. Nah, jangan memilih jantan yang terlalu muda. Juga jangan memilih betina yang terlalu muda. Contoh seperti ini. Kita membuat salah satu sampel untuk dapat menjadi riset agar kami tidak mengatakan sesuatu secara sembarang. Ini kita meletakkan satu ayam jantan umurnya baru 6 bulan. Sedangkan untuk jalunya, seperti kawan-kawan lihat, nah, ayam ini masih sangat muda. Ini ayam baru umur sekitar 6 bulan. Nah, untuk bobot badannya tapi sudah bagus, makanya kita gunakan sebagai indukan untuk memicu DOC yang besar. Untuk bobot ayamnya, ayam yang muda tadi, bobotnya di umur 6 bulan sudah 2,6 kilo. Ayam jantannya itu alasan kenapa kita menggunakan ayam ini yang akan dijadikan bakal indukan atau biang indukan. Dan untuk jantan-jantan yang lain, nah kita akan lakukan penimbangan juga agar kawan-kawan melihat berapa bobotnya rata-rata. Ini adalah pejantan di kandang 23 tadi. Nah, bobotnya 3 kilo. Ini jantan di kandang 23. Dan ini ayam dari kandang 6. Kita akan lihat berapa bobotnya. Seperti kawan-kawan lihat, bobotnya di 4,3 kilo. Ini ayamnya. Nah, untuk ideal ayam, memang ideal ayam itu menjadi indukan bobotnya sekitar 4 kilo. Itu yang paling ideal menjadi indukan. Memang beberapa dari jantan kita ini masih ada yang kecil dikarenakan susah mencari ayam besar, satu. Yang kedua juga kadang dari peternak sebelumnya itu ayamnya masih kurus, belum besar. Nah, ini ayam jantannya. Itu ukuran minimal. Kalau bisa kawan-kawan pilih seleksi jantan itu sebelum membeli dan timbang dulu berat badannya. Nah, jadi saya akan berikan simpulan untuk video ini. Untuk betina kita asumsikan saja minimal umurnya adalah 8 bulan sampai 9 bulan dari DOC. Itu adalah umur ideal untuk dijadikan indukan. Sedangkan jantan minimal umurnya adalah 1 tahun. Sedangkan untuk mengetahui maksimal umur ayam bisa dijadikan indukan, itu bisa dilihat dari
fertilitas dari ayam jantan, berapa tingkat fertil telur yang dihasilkan setiap kandang. Apabila kandang itu ayam itu berumur 3 tahun tetapi masih bagus di dalam membuahi, tidak masalah. Tapi apabila tingkat pembuahan ayam jantan sudah menurun, itu menandakan ayam sudah terlalu tua untuk dijadikan pacek. Nah, sedangkan untuk betinanya dilihat dari tingkat produktivitas telurnya. Apabila telur masih di angka 70-80%, masih ideal saja dijadikan indukan. Tapi apabila telur sudah mulai terlihat mengecil atau cangkang telur terlihat menipis karena ayam terlalu tua, itu juga sebetulnya sudah mulai ideal untuk diganti babonnya. Karena seperti di kandang 8 ini ayamnya sudah tua. Di antara beberapa indikasi ayam ini sudah tua adalah kadang ada satu telur di kandang 8 ini yang telur itu cangkangnya tipis. Nah, seperti kawan-kawan lihat, telur ini cangkangnya tipis. Ini menandakan penyerapan babon terhadap gizi pakan itu menurun. Jadi dia tidak dapat menyerap pakan dengan maksimal. Sedangkan telur-telur dari ayam yang muda biasanya dominan besar dan berwarna coklat. Apabila indukan di umur yang ideal untuk menjadi indukan, maka telur yang dihasilkan akan berukuran besar-besar, selain juga dipicu oleh pakan yang memenuhi cukup gizi. Nah, ini hasil telur. Nah, di tempat kami setiap kandang akan diberi nomor sesuai kandangnya masing-masing. Ini kandang 15, 4 biji. Ini tujuannya untuk evaluasi agar memudahkan kita nantinya mengontrol atau mengetahui apakah ayam jantannya membuahi atau tidak. Berapa ekor ayam di sini? Yang bininya, oh, yang bininya ada, yang betinanya ada 4 ekor di sini. Nah, dan telurnya ada 3 biji. Ini juga salah satu contoh ayam yang sudah ukuran tua. Nah, ini hasil pengambilan telur hari ini. Ini tadi dari kandang depan, dari kandang 9 sampai 18. Ini yang baru tadi diambil. Nah, ini total telur hari ini. Totalnya yang ini 2 rak full 72 biji ditambah 12, 84 biji tambah 1 biji 85, 86, tapi tidak bisa dimasukkan ke dalam mesin. Jadi total telur hari ini 86 biji. Itu saja untuk video kali ini, tips untuk memilih indukan yang ideal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.